Shalom Go Student, apa kabar ini semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan Go Student Online Sharing pada kali ini, aku akan membagikan tentang beberapa nasihat dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Nah, sebenarnya nasihat itu apa sih? Menurut KBBI, nasihat itu merupakan sesuatu anjuran, petunjuk, peringatan, bahkan sebuah teguran. Nah, seringkali dari kita itu salah mengartikan nasihat sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang menjatuhkan. Tapi sebenarnya itu semua salah ya teman-teman. Nasihat itu bukan bersifat menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki setiap kita menjadi lebih baik lagi teman-teman. Nah, masuk ke dalam firman Tuhannya, aku akan bacakan dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantumlah dan engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka ia akan taat terhadapmu." Amin ya teman-teman. Nah, dari firman Tuhan ini aku mendapatkan 3 poin penting. Nah, poin yang pertama, jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Itu ada di ayat 1 dan 2. Nah, kita ini ada di era digital ya teman-teman, dimana kita mendapatkan sebuah kemudahan yang luar biasa untuk mengakses sebuah berita dengan sangat cepat dan sangat update. Nah, janganlah kita menjadi salah satu pelopor penyebaran berita palsu atau hoax ya teman-teman. Nah, sebelum kita memberitahukan segala sesuatunya terhadap teman-teman kita dari internet, alangkah baiknya kita menyelidiki terlebih dahulu apakah berita tersebut benar adanya ataukah hanya dibuat-buat saja teman-teman. Dan satu lagi, jangan sampai berita yang kita bagikan terhadap orang lain itu berita yang merupakan berita gosip ataupun berita yang bersifat menjatuhkan orang lain ya teman-teman. Nah, masuk ke poin yang kedua, yang aku dapetin adalah selalu menegur dan mengampuni. Ini ada di ayat 3 dan 4. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat orang-orang di sekitar kita itu sering berbuat dosa gitu teman-teman. Hal kecil aja mungkin seringkali dari setiap kita itu melihat teman-teman kita ada yang mencontek di kelas gitu. Nah, alangkah baiknya kita menegur dia dibanding kita mendiamkannya saja. Kita itu sudah salah ketika kita mendiamkan dia. Kita tahu dia salah tapi kita tidak memberitahukan kepadanya bahwa dia telah salah gitu teman-teman. Alangkah baiknya sesudah ujian kita tegur dia, "Bro, nyontek itu gak baik loh." Dan lebih baik kita ajak dia itu belajar bareng dengan kita. Nah, lanjut lagi tentang mengampuni. Nah, teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan selalu diajarkan ya untuk mengampuni 70 kali 7 kali sehari. Nah, itu artinya mengampuni tanpa batas setiap harinya teman-teman. Nah, kita aja sebagai orang yang berdosa, setiap hari kita membuat dosa di pikiran kita ataupun di hati kita, Tuhan aja tetap menerima kita, tetap mengasihi kita gitu teman-teman. Masa kita gak bisa sih mengampuni orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita gitu teman-teman. Walaupun kita sudah diampuni, jangan sampai kita keep sendiri gitu, kasih itu tersebut teman-teman. Kasih yang pengampunan terhadap sesama kita gitu teman-teman. Nah, masuk ke poin yang ketiga, memiliki iman. Ini ada di ayat 5 dan 6. Nah, kita harus memiliki iman yang nyata.
Nah, di sini tertulis jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kita dapat memindahkan pohon ara dari daratan dan tumbuh di dalam lautan. Nah, bayangkan jika kita memiliki iman yang sebesar pohon ara tersebut, kita bisa memindahkan apa gitu, teman-teman. Betapa berkuasanya sebuah iman ini. Nah, jika kita memiliki iman yang kuat terhadap firman-firman Tuhan ini, kita nggak akan dengan mudah tersesatkan oleh penyesat-penyesat yang ada di sekitar kita, teman-teman. Nah, itu aja sharing dari aku. Poin pentingnya, yang pertama, jangan sampai kita menyesatkan orang lain. Yang kedua, kita harus selalu menegur dan mengampuni. Yang ketiga, kita harus memiliki iman. Itu aja dari aku sharing kali ini. Jangan lupa saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Go Bogor Online Service dan Instagram go_student. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Bye bye, God bless you.